Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan penjumlahan terkait metrik, eliminasi Gauss, inverse metrik dengan menggunakan ekspansi kofaktor serta bidang vektor. Yang pertama kita mulai dari penjumlahan. Di sini untuk persamaan yang kita gunakan semuanya sama, yaitu metrik 3 kali 3. Kemudian kita bentuk menjadi bentuk metrik augmentasi seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian lanjut masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu penjumlahan antara metrik A dikali A ditambah metrik B dikali metrik A transpose. Di sini kita mulai mulai dari metrik pertama, yaitu metrik A perkaliannya, baru kita lanjut ke bagian metrik inverse. Langsung saja kita masuk, yaitu di sini metrik A kita lakukan pengalian terhadap metrik A juga, yang mana kita mengalikannya sesuai dengan kolom dan juga baris, yaitu di sini ada 1 dikali 1, yaitu di kolom 1 di baris 1, karena A dikali A sama dengan metriknya yang digunakan sama, maka tinggal kita masukkan saja, dan untuk angkanya kita lakukan pengkalian sesuai pada tempatnya, yaitu kolom pertama baris pertama dengan kolom pertama dengan baris pertama juga. Kita lakukan pengkalian pada seluruh anggota dari metrik A, yaitu pada baris pertama 1 ditambah 5, 1, 5, 3, di baris kedua 3, 2, 1, dan juga di baris 3 yaitu 2, 2, 5, dan 5. Yang mana hasil dari metrik A yaitu seperti ini. Setelah kita dapatkan dari pengkalian, lalu kita jumlahkan untuk hasil dari pengkalian dari pengkaliannya tadi kita gabungkan kembali, kemudian kita jumlahkan antara antara setiap hasil dari metrik, yang mana nantinya akan membentuk metrik 3 kali 3 yang seperti ini. 1 ditambah 15 ditambah 6 yaitu 22. Kemudian kita letakkan setiap angkanya sesuai dengan kolom dan baris yang kita buat, yaitu metrik 3 kali 3, mana hasilnya seperti ini. Kita lanjut mentranspose metrik A, karena itu diperlukan untuk perkalian metrik B dikali metrik A. Di sini kita transpose metrik A-nya menjadi di baris pertama, yaitu 1, 3, 2, yang sebelumnya adalah kolom dari baris dari kolom pertama sehingga menjadi kolom baris pertama. Kolom per kolom per aduh. Nah, ya. Save. Ini kita lakukan transpose metrik A yang tadinya yaitu sebuah kolom berubah menjadi sebuah baris, yang mana menempati baris pertama
Jadi untuk hasil metrik dari transpos A adalah seperti ini. Kemudian untuk nilai dari matriks B yaitu 12, 9, dan juga 14. Karena nilai B kita dapat dari A dikali dengan vektor variabel atau yang seperti ini. Yang mana di sini kita sudah menjabarkan keduanya, metrik A dan juga X, yaitu vektor variabel. Kemudian persyaratan untuk mengkalikan mengkalikan metrik, kita perlu menyama untuk menyamakan dari kolom pertama dengan baris dari metrik yang kedua. Karena di sini 1, maka untuk pengkalian kita tidak bisa melakukannya karena hasilnya akan menjadi metrik kolom kolom 3 baris pertama, yang mana hasilnya akan tidak sesuai dengan metrik yang kita dapat. Makanya di sini kita perlu melakukan transpose pada metrik B untuk memenuhi syarat dari perkalian metrik A dengan metrik B. Yang mana hasilnya seperti ini. Ini untuk mensimpel. 1 kali 3 ini maksudnya kita dapat dari bagian kolom dan juga baris, yang mana nanti hasilnya menjadi satu baris dengan 3 kolom. Kemudian kita lakukan penghitungan untuk B dikali A transpos atau B transpos dikali A transpos. Di sini kita melakukan pengkalian dan juga penjumlahan untuk kolom pertama, yaitu 12 dikali 1 ditambah 9 dikali 5 dan juga 14 dikali 3. 14 kali 3. Karena sesuai dengan simbol, yaitu B untuk metrik bagian kiri dan A bagian kanan, yang mana kita membuat agar arahan untuk membuat perkaliannya dapat dilakukan dengan metrik B dan juga metrik A transpos. Mana setelah kita melakukan pengkalian, kita juga perlu melakukan penjumlahan untuk mendapatkan nilai dari kolom pertama, kedua, dan juga ketiga, yang mana ketiganya memiliki persamaan dalam operasi, yaitu pengkalian kemudian penjumlahan. Setelah kita dapatkan nilai dari metrik A dikali A dan juga metrik B dikali A transpos atau metrik B transpos dengan metrik A transpos, yang mana hasilnya seperti ini. Untuk metrik A nilainya dan juga untuk metrik B hasilnya seperti ini. Kita lakukan pengulangan karena untuk melakukan penjumlahan terhadap metrik, kita perlu menyamakan kolom dan juga baris pada metrik pertama dan juga metrik kedua, yang mana kita hanya mendapatkan anggota metriknya hanya baris 1 dengan 3 kolom,
yang mana tidak memenuhi syarat untuk melakukan penjumlahan terhadap metrik. Sini kita lakukan pengulangan untuk metrik B-nya agar sesuai dengan atau agar memenuhi syarat untuk melakukan penjumlahan, sehingga hasilnya didapat setelah menambahkan adalah seperti ini. Kita melakukan penjumlahan juga sama seperti dengan di bagian perkalian, yang mana kolom 1 baris 1 dikali dengan kolom 1 dengan baris 1 juga kita samakan sesuai dengan apa nih? Sesuai tempatnya masing-masing. Yang mana untuk nilainya didapat seperti ini untuk perkaliannya, penjumlahan dari metrik keduanya. Kemudian lanjut ke tugas kedua, yaitu eliminasi Gauss-Jordan dengan untuk sistem persamaan linear dengan 3 peubah, atau yang dimaksud di sini yaitu 3 variabel X, Y, dan juga Z. Untuk persamaannya kita gunakan yang sama. Pertama kita perlu mengeliminasi elemen di bawah pivot pertama, karena pivot pertama sudah hasilnya kita dapat 1, tinggal kita eliminasi elemen di bawah pivot pertama. Setelah lakukan eliminasi pada elemen pivot pertama, kita lanjut ke ubah pivot kedua menjadi memiliki nilai 1, yang mana yang tadinya adalah min 13 berubah menjadi 1. Kemudian setelah kita melakukan atau mendapatkan pivot kedua, kita lakukan langkah seperti pada pivot pertama, yaitu kita lakukan eliminasi pada elemen di atas dan juga di bawah, karena yang kita cari adalah eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita setelah hasil didapat atau setelah kita melakukan pengeliminasian pada elemen di bawah dan juga di atas pivot kedua, kita lakukan seperti pada langkah kedua, yaitu mengubah pivot ketiga berubah menjadi angka 1. Di sini kita melakukan 1 dibagi dengan 3/13 dikali dengan baris ke-13 itu sendiri, yang mana hasilnya berubah menjadi 0, berubah menjadi 1. Dan di sini kita sudah mendapatkan untuk pivot ketiganya. Kemudian kita lanjut mengeliminasi elemen di atas pivot ketiga, yaitu 7/13, 8/13, yang mana hasilnya nantinya akan seperti ini, karena setelah kita melakukan pengeliminasian pada elemen di atas pivot ketiga. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Kemudian karena kita cari yaitu adalah 3 peubah atau 3 variabel, maka ini untuk hasil dari nilai variabelnya. Untuk X bernilai 3, Y bernilai 2, dan juga Z bernilai 5/13. Seperti yang ada di atas ini. Yang mana nilai pada persamaan ini adalah 12, 9, dan 14. Karena kita melakukan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, maka hasilnya tentu saja berbeda dengan sistem persamaan linear yang pertama, karena itu berupa bentuk dari vektor asli persamaan linear yang kita
hasilkan. Kemudian lanjut ke tugas ketiga, yaitu di sini kita melakukan inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini kita perlu menghitung determinan terlebih dahulu, karena untuk menentukan apakah persamaan yang kita punya ini memiliki inverse matrix. Untuk rumus determinan yaitu minor pertama dikurang minor kedua ditambah minor ketiga. Di sini kita mulai menghitung hasil minor, yaitu pada baris dan juga kolom pertama, yaitu 1. Di sini untuk menghitung determinan kita karena di sini kita menghitung nilai dari minor pertama, yaitu pada kolom pertama dengan baris pertama, maka untuk cara menghitungnya yaitu kita menutup bagian yang di dalam kolom merah ini, kemudian ini merupakan hasilnya. Ini merupakan dari hasil minor pada kolom pertama, baris pertama dan juga kolom pertama, yaitu 2, 1, 5, dan 5. Kemudian kita lakukan pengkalian silang antara hasil minor yang kita hasil minor hasilnya apa nih, anggota minor dari pertama yang kita dapat antara ini dengan 2 dengan 5 dan 1 dengan 5. Setelah kita lakukan pengkalian, kemudian kita lakukan pengurangan dengan hasil dari perkalian yang kita dapat, yaitu 5. Kemudian di sini kita menentukan apakah hasil dari faktor hasil minornya berupa bilangan genap ataukah bilangan positif ataukah bilangan negatif. Untuk mencarinya yaitu untuk rumusnya yaitu -1 apa nih, pangkat kolom ditambah baris, yaitu angka di sini kita jadikan sebagai pangkat dari bilangan variabel C ini, yang mana variabel C atau bisa disebut yaitu kofaktor, sebagai nilainya yaitu nilainya yaitu -1. Kemudian untuk baris dan kolom ini kita lakukan dirubah menjadi pangkat kofaktornya, yang mana hasilnya yaitu -1 pangkat 2, yang mana hasilnya adalah berupa positif. Kemudian kita lakukan pengkalian terhadap hasil minor yang kita dapat, yaitu 5 yang sebelumnya kita dapat, kemudian kita kalikan dengan kofaktor untuk menentukan hasilnya apakah genap atau negatif, yang mana terlihat di sini hasilnya adalah positif. Kemudian kita lakukan juga pada sebelumnya. Pada hasil minor lainnya, di sini kita lanjut ke minor 2, yang tadinya 1 kita geser menjadi kedua, yang mana kita ambil yaitu 3, 5, 1, dan 2.
yang mana sesuai dengan yang kita katakan tadi. Kemudian kita lakukan pengkalian. Setelah pengkalian kita lakukan pengurangan dan hasil minor kita lakukan pengkalian terhadap kofaktor. Di sini eh, hasilnya negatif karena min 3 berpangkat dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini 1 ditambah 2 menjadi 3. Yang mana hasilnya berubah dari positif sebelumnya berubah menjadi negatif. Karena yang kita cari adalah apa nih? Hasil dari determinan. Begitu pula kita lakukan pengoperasian yang sama terhadap baris kolom ketiga pada baris pertama yang awalnya seperti ini kita buat menjadi seperti ini. Kita lakukan pengkalian silang, kemudian kita lakukan pengurangan. Setelah itu kita dapat hasil minornya, kemudian kita kalikan dengan kofaktor atau ekspansi kofaktor. Kemudian yang mana hasil yang kita dapat kita lakukan pengkalian terhadap nilai dari determinan yang kita ambil tadi, yaitu 1, 5, dan 3. Kita letakkan ke dalam rumus determinan 1, 5, dan 3. Kemudian kita lakukan pengkalian dengan hasil yang kita dapat dari minor tersebut. Yang mana hasil determinannya adalah min 27, yang mana artinya metrik kita mempunyai inverse. Di sini langsung saja kita lakukan metrik kofaktornya persamaannya sama. Kemudian untuk metrik komponen nantinya akan menjadi seperti ini. Untuk rumus menentukan tanda kofaktor ini yang sebelumnya saya katakan itu min 1 pangkat kolom ditambah baris yang mana kita sudah cari. Untuk baris pertama hasilnya 5, min 13, dan juga 11. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam hasilnya, yaitu min 10, min 1, dan juga di min plus 5. Lanjut ke baris ketiga, untuk kita membentuk kofaktor metrik kofaktor yang sebelumnya. Di sini kita lakukan penggabungan dari hasil keseluruhan minor yang kita dapat pada baris pertama 5, min 13, dan juga 11. 5, min 13, dan juga 11. Pada baris kedua min 10, min 1, dan juga 5. 10, min 1, dan juga 5. Begitu juga di baris ke-13. Untuk metrik kofaktor hasil akhirnya seperti ini. Kita lanjut ke tugas ke-14. Di sini kita pertama yaitu mencari luas jejar genjang. Untuk rumusnya seperti ini, yaitu panjang dari hasil U dikali V. V di sini dan U sudah saya tetapkan untuk nilainya, yaitu untuk U atau vektor U sama dengan 1, 5, 3, dan vektor V yaitu 3, 2, 1. Kemudian lakukan hasil kali silang U dikali V. Untuk metriknya seperti ini. Yang mana ini berupa bentuk variabel
terserah mau apa untuk variabelnya. Di sini kita sama seperti sebelumnya, sama dengan rumus eh, determinan, yang mana hasilnya itu 5 dikali 1 dikurang 3 kali 2. Kita lakukan pengkalian silang. Untuk J ini maksudnya itu apa ya? Menyimbolkan, mewakilkan eh, minor, hasil minornya baris kedua, baris pertama kolom kolom kedua, ini baris pertama kolom ketiga, ini baris pertama kolom pertama. Kemudian setelah kita lakukan pengkalian silang, kemudian kita lakukan pengurangan, yang mana hasilnya kita dapat yaitu min 1 untuk nilai dari hasil silang U dikali V. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari luas jajar genjangnya, yaitu ini norm U dikali V untuk pengkalian norm U dikali V. Bentuknya seperti ini, yang mana kita perlu mempangkatkan duanya terlebih dahulu, baru kita lakukan penambahan yang hasilnya seperti ini. Kemudian total dari penjumlahannya seperti ini, yaitu akar 234 atau perkiraannya yaitu 15,3. Kita lanjut untuk menentukan komponen vektor first 1 terhadap first 3. Di sini kita menggunakan vektor yang sama, yaitu vektor U sebagai vektor pertamanya, dan untuk vektor keduanya kita menggunakan vektor ketiganya kita menggunakan W dengan nilai 2, 5, dan juga 5. Pertama kita lakukan yaitu pengkalian atau hasil dot produk antar U dikali vektor U dikali W, itu kita lakukan pengkalian hampir sama seperti determinan sebelumnya. Kita lakukan kolom dan baris, misalnya sini baris pertama kolom pertama, kita lakukan dengan baris pertama kolom pertama. Di sini kita lanjut ke anggota keduanya, kemudian lanjut ke anggota tiganya. Setelah kita lakukan pengkalian, kita lakukan penjumlahan untuk hasil keseluruhan. Untuk hasil kalinya kita lakukan penjumlahan, yang mana hasil kita dapat yaitu 42. Karena di sini dot produknya tidak nol, atau hasil kali silang dalam atau Euclids-nya tidak nol, maka di sini vektor U dan juga vektor W tidak ortogonal, yaitu baris mereka bertabrakan, sehingga kita tidak memiliki vektor ortogonal dari U dan juga W, yang mana kita tidak perlu di sini kita hanya perlu menentukan komponen vektor W.
Jadi untuk hasil akhirnya itu seperti ini, yaitu vektor U dan W tidak ortogonal. Sekian dari video saya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih.